bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Sebelumnya, saya tanya dulu, siapa hari ini kelas kita yang tidak hadir? Kenapa ya? Izin ya, kita doakan semoga urusannya lancar dan bisa kembali lagi ke sekolah bersama kita. Ingat siapa Ustaz ini? Nah, saya tanya, apa yang paling kalian ingat dengan Ustaz Ale? Apa lagi? Tapi sebelum belajar, dengarkan. Kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Kalian pernah baca cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari? Dalam sejarah Islam, Abu Dzar Al-Ghifari itu berjumpa dengan Rasulullah itu hanya 2 kali. Artinya 61, pada kelas 61 dia berjumpa. Tetapi ilmunya luar biasa. Kenapa? Karena dia bahkan dikisahkan pernah suatu hari Abu Dzar pingsan di depan Masjid Madinah karena ingin menuntut ilmu. Ternyata setelah selidiki, kenapa? Bukan karena dia ini penyakitan, bukan karena panas. Ternyata dia lupa makan karena ilmu. Begitu indah. Lupa makan ya karena ingin menuntut ilmu. Maka alhamdulillah kalian hari ini belajar ingin menuntut ilmu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, coba perhatikan. Gerakkan tangan, semuanya digerakkan. Gerakkan tangannya, dengarkan dan ikuti. Perhatikan dengan saya, dengarkan dan ikuti. Pegang telinga. Ada yang pindah? Ada yang tidak? Lagi sekarang belum konsentrasi, Pak. Perhatikan, gerakan lagi, pegang. Ada tidak yang pindah nanti ya? Pegang. Hidung. Tidak ada hidungnya yang pindah? Ya alhamdulillah. Artinya kalian sudah konsentrasi, kalian sudah di sana. Kita akan belajar hari ini tentang tumbuhan dan fungsinya. Nah, nanti setelah belajar, kalian akan tahu itu apa saja bagian dari tumbuhan, ya bagian-bagiannya. Yang kedua, kalian akan tahu tentang fungsinya. Nah, sebelum kita lihat video, saya punya apa ini namanya? Tumbuhan. Ya, ini tumbuhan. Yang ini apa namanya, nak? Ini apanya? Yang ini yang panjang? Nah, ini apa ini? Bunganya. Yang ini yang bulat-bulat? Buahnya. Nah, ini nanti kita akan tahu ini buah. Buah apa
ini? Nah ini tumbuhan. Tidak semua tumbuhan itu tahu kita nama buahnya kan? Kalau pepaya tahu? Nanas tahu? Mangga tahu? Nah ini nggak tahu. Ini tumbuhnya tapi ada bunganya, ada buahnya, ada akarnya, ada batangnya, dan juga ada buah. Nah ini ya. Nah kalian akan tahu. Saya tanya dulu ya sebelumnya ya. Siapa tahu ini namanya apa? Siapa ini namanya apa? Yang ini? Yang ini yang ujung putih-putih? Yang ini? Buah. Semua tahu bijinya ada di dalam buah. Ustaz tanya, ada tidak tumbuhan yang bijinya di luar? Ada. Apa? Strawberry. Strawberry? Serius sama. Bijinya di luar? Ya, bijinya di luar apa di dalam? Serius ada lagi selain itu? Tidak. Jambu monyet. Nah, jambu monyet itu ya, bijinya di luar. Jambu mete ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, kita dulu. Nah, ini sebelumnya kita perhatikan dulu video berikut ini. Ya, videonya ya. Kita nonton dulu ya. Kayaknya jangan ribet. Tumbuhan itu berperan sangat penting bagi kehidupan ibu dan anak. Karena sebagai sumber makanan. Kemudian ketersediaan darah dan minum. Jadi, kalau kita lapar, kita bisa mencari makanan. Nah, salah satunya kita bisa makan dari tumbuhan, ya. Bisa Kita makan lewat tumbuhan, tapi bukan seperti ini ya. Kalau tumbuhan yang memang kita sudah tahu. Pisang, apa lagi? Kita makan tadi. Mangga, pepaya itu. Nah, di samping itu kalau siang hari, fungsi tumbuhan itu dia menciptakan oksigen. Makanya Indonesia itu dikenal dengan paru-paru dunia karena banyak hutannya. Makanya sekolah kita buat serinang mungkin supaya siang hari walaupun panas kita tetap merasa segar supaya banyak oksigennya. Kita lanjutkan ya. ada bagian Nah, bagian tumbuhan. fungsi dari daun itu yaitu tempat tumbuhan membuat makanan Nah, daun itu membuat makanan. agar tumbuhan tumbuh dengan baik. Kemudian bunga. Fungsi dari bunga ini yaitu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga berkembang biak akan menjadi biji dan biji inilah yang nantinya akan menjadi tanaman yang baru tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada batang. Fungsi dari batang ini yaitu mengantarkan air, ya, nutrisi dan makanan ke seluruh tumbuhan. Selanjutnya yaitu buah. Fungsi buah ini tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya. Jadi kalau tumbuhan itu berlebih, Ini bunga. Ah, bunga ini bunga ya. Bunga itu warna-warni, biar indah. Kan semuanya kuning, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru. Nah, itu biar indah. Nah, bunga ini, nah sebelum ini jadi buah bunga, setelah bunga dibuahi, maka jadilah buah. Sementara di sini ada buah. Nah ini apa ini? Nah, ini apa? Ini ada sering rumah makan ya. Nah, di sini ada usah buatkan, di sini ada fungsi-fungsinya di sebelahnya. Kemudian ada daun. Nah, daun ini daun. Fungsinya itu memasak makanan. Kalau kita masaknya pakai apa? Pakai kompor. Nah, kalau tumbuhan itu pakai daun. Nah, kelebihannya nanti itu disimpan dalam bentuk buah-buahan. Itu salah satunya ya. Kelebihan makanannya disimpan dalam bentuk buah-buahan. Ada juga dalam bentuk akar. Nah, sering makan wortel? Ubi kayu? Apalagi ubi jalan? Sering nggak suka? Itu ternyata yang kita makan itu namanya akar. Iya. Akar
dia menyimpan makanan dalam bentuk akar hingga busa. Nah, ya. Inilah ya namanya bagian-bagian tumbuhan serat. Terus tanya dulu. Siapa yang ingat tadi apa fungsi daun? Memasak makanan. Kalau batang fungsinya apa? Dia mengantarkan air, nutrisi. Nah, kemudian akar fungsinya apa? Apa fungsi akar? Nah, mencari air, mengambil air, saat dari dalam tanah, kemudian membuat batang menjadi tegak. Kalau dia di akar, nah itu dia tegak. Kemudian bunga, nah bunga itu fungsinya tadi menjadi buah, kemudian ada buahnya. Nah, ini pelajaran kita hari ini seperti itu ya. Nah, supaya kita nanti tahu. Kita tahu bahwa ini ada bunga, ada buah, dan ternyata kita sering makan wortel itu ternyata kita makan akarnya. Ya, dengarkan ya. Nah, setelah kita tahu fungsinya tadi, di samping tadi menciptakan udara yang bersih. Makanya bagus, tapi jangan malam hari ya. Karena kalau malam hari kita berada di bawah-bawah tumbuhan yang besar, itu kita berebut oksigen, berebut udara. Makanya kalau orang yang sesak napas, asma atau sakit, jika berada di bawah tumbuhan pada malam hari akan terasa sesak karena kita berebut dengan tumbuhan sama-sama menghirup udara oksigen. Tapi kalau siang hari, ya alhamdulillah makanya kita teduh di bawah pohon itu karena dia menciptakan oksigen, kita butuhkan dan kita menghembuskan CO2 zat asam aram itu pun dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan untuk menciptakan oksigen atau memasak makanan. Nah, anak-anak sekalian, dengarkan ya. Sekarang kita berkelompok. Nah, ya. Yang ini sini sana menghadap ke belakang, yang ini menghadap ke belakang. Nah, yang itu menghadap ya, ini menghadap belakang situ. Ini menghadap belakang sini. Yang ini ke sini. Yang ini menghadapan. Depan boleh, ya. Atau tak kotorkan lagi videonya boleh. Nah di sini sudah siapkan. Ini ada gambarnya. Belakang. Di belakang. Nah ini ada fungsinya. Fungsinya di belakang di belakangnya ya. Boleh. Nah ini ada tugasnya. Kita lihat nanti ya. Apakah ada kalian berhasil atau tidak nanti ya? Mudah-mudahan semuanya berhasil. Kelompok ini. Nah, kalian tulis, ini ada gambar yang cantik-cantik. Karena kalian cantik. Nah, kalian tulis bagian-bagiannya serta fungsinya. Nah, ini bagiannya. Nah, nanti giliran ya. Yang ini kelompok isnya kita kasih ini. Nah, ini kalian buat. Ini nomor satu apa? Nanti semuanya tulis ya. Nomor satu apa? Nanti ada yang membacakan. Ini fungsinya apa juga? Ini misalnya apa? Kalian buat ini apa? Ini apa? Boleh lihat bukan boleh gambar boleh. Yang ini, nah nggak usah. Ini Ustaz kasih. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ada lem tak? Lem. Nah ini kalian. Dah silakan dikerjakan. Bagaimana hasilnya? Bunga di atas. Ya aku tidak tahu. Dia jelas soal yang digambar siapa. Ya kamu jangan jadi beban kelompok, woi. Ya, semuanya harus kerja. Bantu. Lihat, coba lihat betul tidak? Enggak boleh lah. Selamat datang. Dah, belum. Satu jam
Ada yang ngelemnya. Yang mereka. Sudah. Boleh lihat ke atas, boleh lihat ke depan, boleh. Sebentar. 31, cuma nggak datang 1, 30. Sebentar. Sudah? Masih ada 15 menit lagi, masih lama. Silakan ditulis. Sudah kelompok ini? Belum. Dan nanti kita belajar penjauhan kan tadi sekasi. Fungsi akar itu lihat ke depan. Di balik akar itu ada. Iya, iya. Itu dia ngurus gambar segantung. Coba lihatlah di gambar yang segantung di baliknya ada akar. Nah, lihatlah. Hati-hati ya. Diingatkan. Menyerap air. Menyerap air dan Di situ ya? Hah? Di sini kasih. Daun. Nah, kau betul itu lah. Nah, tempel. Di ranting boleh di sini. Nah, ngacak di situ. sini juga boleh. Boleh sini. Enggak apa-apa. Wah, kaki aku. Nah, situ juga boleh. Ya. Sudah kelompok ini belum? Belum. Boleh, bebas sih lah. Dia mana aja nggak apa-apa. Oh boleh.
Masya Allah, anu banyak. Masya Allah. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Masya Allah, anu. Di sini, ini di sini. Masya Allah, anu. Paliha, kembali sini Paliha. Sini sudah belum yang ini nempel? Udah, nanti ya. Kita tunggu teman yang lain ya. Kasih nama kelompoknya jangan lupa. Teringat nama teman-temannya kan? Odem, ya ada. Letakkanlah dulu. Letakkanlah di situ. Tulis namanya akar. Nah, semuanya nulis. Sudah? Masih ada 10 menit lagi ya. Lanjutkan, teruskan. Sampai deh. Sudah. Sudah. Terima kasih. Nah, yang sudah silakan duduk dulu. Duduk dulu di kelompoknya tadi masing-masing. Nanti kita presentasikan dulu ya. Biarlah nggak apa-apa, kita sama. Sudah? Belum. Cobalah. Kamu sudah? Alhamdulillah. Kelompok Kismia sudah belum? Belum.
yang sedikit-sedikit aja, ambil intinya saja. Situ aja. Ambil satu aja. Iya. Sudah. Bawa aja gitu. Biar. Bawa ke situ, bawa ke situ. Bawa ke situ. Biar sama-sama. Lima menit lagi ya, nanti kita presentasikan. Jangan lagi, jangan. Mari duduk, silakan duduk. Duduk ke tempat duduknya. Sudah. Yang kalian mana tugasnya? Ayo, nggak boleh. Yang ini mana tugasnya? Yang ini mana tugasnya? Nggak boleh. Apa? Biar. Saya tampilkan. Ini kasih pinjam dulu sini. Biar mereka nyampe. Ini. Nanti kita presentasikan semuanya. Enggak, nanti kita presentasi. 5 menit lagi nanti kita presentasikan ya. Semuanya nanti berbicara. 5 menit lagi, silakan waktunya dimanfaatkan. Nggak usah panjang-panjang, cukup batas itu aja. Ada, cukup. Nggak usah. Ya, cukup batas dia. Lanjut ke mana belum? Kalau dimuat sini aja. Sini. Bunga tuh. Nggak usah. Sampai terjadi penyerbukan aja. Sampai terjadinya tempat terjadinya penyerbukan, Dem. Ini melindungi biji, batas melindungi biji aja. Buah. Sudah belum? Sak 5 aja, kau usah 6. Itu 6 kamu? Sebagai tempat bertemunya. Sudah? Daun, ini aja. Ini tak. Ini daun. Fotosintesis saja. Tempat aja fotosintesis. Daun udah belum kan? Belum. Daun. Tempat terjadinya fotosintesis. Tempat terjadinya proses fotosintesis. Apa lagi yang belum? Udah bukan. Ini udah. Dan 1, 2, 3, 4. Mas, skop. Ntar. Dah. Kita tunggu satu kelompok lagi yang belum ya. Kita tunggu satu lagi. Dah, kelompok Kismia sudah belum?
Dah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Istaidum. Istidadan. Dah dengarkan, sambil mereka menulis, kita dengarkan dulu ya. Mereka menulis, yang lain diam. Ya dengar, bisa diam? Ah, bisa kan? Nah dengarkan, kita dengarkan dulu kelompok ini yang berbicara ya, yang lain mendengarkan. Bisa? Biar langsung mereka nulis. Ya. Nah kelompok ini satu-satu. Dimulai dari sini, fungsi apa? Bias-bias. Ah, silakan. Tempat perkembangan tumbuhan bunga yang berkembang biak akan menjadi biji dan biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ada, silakan lanjut. Ah, Mengantarkan air sendiri dan makanan ke seluruh tumbuhan. dah lanjut, Yasmin. Yasmin. Fungsi akar adalah menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh dan menyimpan cadangan makanan. Dah lanjut situ. Yang lain dengar. Dah lanjut ke sini. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Dah cukup. Yang kelompok ini siapa yang nomor 1 fungsinya? Silakan. Bias-bias. Tempat terjadinya penyerbukan. Fungsi apa itu? Bunga. Dah lanjut. Untuk melindungi biji. Nah, ya lanjut situ. Tempat terjadinya proses fotosintesis. Iya, dah lanjut lagi. Sini lagi, sini dulu. Sini yang belum. Nah, situ. Semuanya harus berbicara, nggak boleh nggak? Batang. Sebagai alat transportasi yang menjemput air dan mineral dari akar daun menyalur air hasil fotosintesis dari daun seluruh tubuh. Nah, cukup. Satu lagi. Ini akar sini. Dah. Akar menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan. Dah cukup. Sudah ini dah kembalikan. Dah sini semuanya berbicara. Dari mana? Presentasikan hasilnya. Apa bacakan? Bias. Yang lain diam istaidu. Nah, biaskan silakan nak. Daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan. Dah cukup. Lanjut. Yang ini Silakan. sebagai alat transportasi yang mengangkut air mineral dari akar menuju daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dah cukup. Lanjut. Menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh, menyimpan cadangan. Nah cukup. Lanjut. 5 adalah tempat terjadi penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan. Nah cukup. Lanjut sini. Untuk melindungi biji membantu dalam penyebaran biji-bijian sebagai penyediaan cadangan. Nah cukup. Nah yang ini kelompok ini. Nah gantian. Ayo siapa dulu? Ya silakan. Nama Tahu. fungsinya Ah. tempat tumbuhan
membuat makanan. Nah, cukup. Lanjut. Cukup batasi saja. Sini. Apa namanya, Nak? Batang. Ah, Fungsinya menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh tubuh. nah cukup. Ganti. Nama akar fungsinya menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang sebagai penopang agar tanaman berdiri kokoh. Nah, cukup. Tanaman. Lanjut. Kismia. Menyebabkan terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangan biakan, tumbuhan sebagai tempat berkembangnya sel kelamin dan bunga sebagai penghasil biji. Nah, cukup. Nama buah. Nah. Dah cukup. Dah dengarkan. Sekarang semuanya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tugasnya tadi silakan dikumpul, letakkan ke depan. Tugasnya mana? Tugasnya letakkan ke depan. Lagi, mana lagi? Satu lagi. Nah. Silakan. Nah, istahidum. Istidadan. Nah, dengarkan. Tadi kita sudah belajar apa? IPA. Tentang apa? Dan sekarang siapa yang tahu bagian-bagian tumbuhan? Angkat tangan. Dah, silakan apa? Ini, Yasmin. Ini. Itu. Daun ini. Buah. Bunga. Apa lagi? Dah, sekarang Ustaz tanya, berapa macam bagian tumbuhan yang kita pelajari hari ini? 5. Nah, sekarang Ustaz tanya, angkat tangan. Apa fungsi daun? Apa? Ayo. Fungsi daun. Apa, Yasmin? Memasak makanan. Apa fungsi akar? Ayo siapa? Lupa. Menyerap air dari dalam tanah. Apa fungsi buah? Apa fungsi buah? Apa? Melindungi biji juga untuk makanan. Nah, artinya apa, Nak? Ya. Allah menciptakan ini untuk kita. Perlu kita jaga, kita rawat. Nah, kemudian ya, di luar sana banyak orang yang tidak bisa makannya. Kalian disediakan orang tua kalian makan yang bergizi, buah-buahan yang banyak. Jadi manfaatkan untuk belajar yang baik, ya. Tadi dicontohkan tadi kan bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari tadi, beliau itu belajar sampai lupa makan. Jangan sampai kalian makan sampai lupa belajar. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, sebelum kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, dengarkan.